Haleluya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya dimanapun saat ini kita berada, kita selalu dalam sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau menyembah, kami mau memuliakan, kami mau mengagungkan nama-Mu Bapa. Ini hati kami mau persembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Urapi kami semua. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, dan kami mengadakan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lagi dengan firman. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan yang berkati hidup kami. Haleluya.
Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Di hadapan kebenaranku, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, mengenang kasih
kita bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng keselamatan kita. Amin. Haleluya.
Yesus. Yesus Allah, Yesus Tuhan. Yesus yang adalah penyuplai segala kebutuhan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Betapa luar biasanya Engkau Bapa, karena Engkau adalah jawaban bagi semua kehidupan kami. Terima kasih. Sekarang kami siap lagi untuk terima kebenaran isi hati-Mu. Kami percaya karena ini adalah Engkau sendiri. Kami pasti akan dimerdekakan. Kami pasti akan dilepaskan. Dan kami pasti akan menikmati manifestasi-manifestasi surgawi. Roh wahyu dan hikmat Engkau karuniakan bagi kami. Semua penolakan, semua masa bodoh, roh curiga, kami patahkan dalam nama Yesus. Di bawah urapan hamba berdiri, dan dalam urapan umat Tuhan menerima kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Coba perhatikan di Matius Matius pasal 3. Saya masih tetap dengan topik mengakses dunia roh. Dunia roh yang dimaksudkan itu adalah takhta Tuhan. Alam roh tingkat ketiga, tingkat tertinggi. Perhatikan pada Matius pasal 3 dari ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan, waktu berita tentang akan segera hadirnya kerajaan Allah,
akan segera termanifestasinya kerajaan surga. Itu Yohanes waktu itu ada dikatakan di padang gurun. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi lebih jauh apa itu padang gurun, tempat yang kering, tempat yang gersang, atau tempat yang kering kerontang. Juga kalau kita lihat dalam Alkitab ada banyak ayat menyatakan bahwa padang gurun ini adalah tempat yang sangat tidak aman. Kenapa? Karena di situ tempat ular-ular beracun, tempat para hewan liar. Sama seperti yang kita lihat Yohanes, Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, di tempat yang sama sekali tidak bersahabat. Kita lihat di situ dikatakan bahwa langit kemudian terbuka, lalu ada suara dari sorga, takhta Tuhan. Naiklah, aku akan menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Nah, kembali ke Yohanes Pembaptis ini, disebutkan bahwa Yohanes ini adalah seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, suara orang yang berseru-seru di padang belantara atau padang gurun. Dia sedang mempersiapkan. Jadi suara utusan Allah ini, suara Tuhan ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kan kita sudah baca juga di khotbah awal tentang langit ketiga, tingkat ketiga itu, Yesaya yang mengatakan bahwa bukalah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, singkirkan setiap penghalang. Haleluya. Nah, kembali lagi ke Matius 3 ini, apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis? Di padang belantara, di tempat yang tidak bersahabat, di tempat yang kering kerontang, di tempat yang penuh dengan bahaya, kerajaan Allah, perhatikan, sudah dekat atau segera datang. Puji Tuhan. Kerajaan surga akan segera terrealisasi. Bagi mereka yang seolah-olah sedang hidup dalam situasi yang sama sekali susah, sulit, dalam krisis. Jadi kita lihat, maksudnya ayat itu mau berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah jawaban. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu adalah Yesus. Yesus, Anda perhatikan. Jadi Yesus ini adalah kerajaan Allah yang dijanjikan, yang dinubuatkan bagi mereka yang sedang berada di dalam situasi padang gurun. Kita tahu kan sekarang ini, dunia seperti berada di padang gurun.
berita-berita, suara-suara gaduh. Wabah, teriakan dari bangsa-bangsa, krisis ekonomi, teriakan-teriakan dari perusahaan-perusahaan besar yang kemudian pailit, bangkrut, teriakan dari masyarakat kecil yang kehilangan lapangan pekerjaan. Kita lihat di Indonesia beberapa daerah mulai terjadi bencana, banjir. Nah, semua kondisi, semua situasi ini tentu menggiring makhluk manusia itu ke dalam penderitaan. Tapi saya mau sampaikan berita baik bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Seharusnya kita tidak perlu menjalani kehidupan seolah-olah sedang ada di padang gurun, karena kita punya jawaban. Amin. Yaitu kerajaan Allah. Yesus Kristuslah jawaban. Dia adalah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dia adalah kelimpahan bagi mereka yang miskin. Dia adalah jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam kerutan hidup. Dia adalah kelepasan dari pekerjaan, perbuatan iblis yang sangat keji. Coba munculkan ayat itu. 1 Yohanes 3 ayat 8 tapi pada bagian B. 1 Yohanes 3 ayat 8 bagian B. Untuk inilah anak Allah, Yesus, yang disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai kerajaan Allah, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan, supaya ia mematahkan, supaya ia menghancurkan, supaya ia melumat. Perhatikan perbuatan-perbuatan iblis atau pekerjaan-pekerjaan iblis. Katakan amin. Ya, karena itu kalau sampai ada orang Kristen, ada komunitas orang-orang percaya yang dalam hidup ini, ya, mereka tidak pernah menikmati mujizat, tidak pernah mengalami kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan dari pekerjaan-pekerjaan iblis yang keji. Tapi di sisi lain, dia terus berteriak, Yesus Tuhanku, Yesus Allahku. Atau dia sering mendeklarasikan bahwa kami adalah warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Perlu dipertanyakan, benarkah itu? Karena yang jelas Alkitab katakan bahwa Yesus dihadirkan ke dunia ini, Yesus dinyatakan ke dunia ini untuk menghancurkan, untuk mematahkan, untuk melumat, untuk memporak-porandakan perbuatan-perbuatan iblis. Katakan amin. Haleluya. Karena kita lihat sejak dari perjanjian baru, waktu Yesus masih hadir sebagai manusia, Matius pada pasal 4 Matius ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Perhatikan, kerajaan Allah itu hadir. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan
Injil kerajaan Allah. Perhatikan, mengajar, berkhotbah tentang Injil kerajaan Allah. Kata Injil bahasa Grekanya evangelion, yang kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kabar baik. Kalau cuma sekedar kabar baik, kadangkala orang-orang memaksakan diri. Bagaimana? Apa keadaanmu sekarang? Puji Tuhan, baik-baik saja. Bahkan kemudian luar biasa, begitu ekstrim begitu. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Gitu. Tapi kenyataannya dia sakit-sakitan, dia melarat, dia sengsara, dia stres, gagal. Tidak ubahnya seperti orang-orang yang belum terima Yesus. Nah, itu sebabnya orang-orang Kristen seperti ini kadang jadi momok bagi dunia. Orang dunia jadi takut jadi orang Kristen karena kondisi dari orang Kristen itu tidak lebih baik dari mereka. Sengsara, terseok-seok. Katanya dia adalah warga surga atau kerajaan Allah sudah hadir di banyak gereja. Bahkan doa Bapa Kami ini termasuk dalam liturgi ibadah. Selalu diucapkan, dilafalkan oleh jemaat. Bapa Kami yang ada di dalam surga. Terus apa lagi? Dikuduskanlah namamu. Terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Kemudian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, karena di GPDI itu tidak dibacakan, tidak sering diucapkan, jadi gembala sendiri lupa. Tapi isinya pasti tahu, cuma detailnya itu, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi mestinya kalau kerajaan Allah hadir dan termanifestasi, perhatikan, kehendak Allah itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Apa itu kehendak Allah bagi kita? Kita sukses, kita bahagia, kita berhasil, kita kuat, kita perkasa, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Jangan begitu dong, pendeta. Bukankah Tuhan mengizinkan kita harus melewati padang gurun? Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk pikul salib? Gitu. Kemudian banyak sekali orang Kristen berdoa, ya Bapa, kalau Engkau izinkan aku memikul, menanggung sebagian sengsaramu Tuhan, teguhkan, kuatkan. Gila. Yesus justru mewakili kita. Sengsara, gitu. Penderitaan yang